Perkenalkan, nama saya Muhammad Noel Farisi. Saya berperan sebagai imam dan pengawal 3. Perkenalkan, nama saya Adrian Rafa Handika. Saya berperan sebagai pengawal 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farifki Widianto, berperan sebagai pengawal 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pipi. Saya berperan sebagai Tukuti Joko Budi. Perkenalkan, nama saya Fairel Ataris Kalif Alfiansyah. Saya berperan sebagai pangeran. Perkenalkan, nama saya Sabrina Azalia, berperan sebagai adik Ibu Dewi Subuh. Perkenalkan, nama saya Zawa, berperan sebagai Dewi Sumidu. Perkenalkan, saya Inaya, saya berperan sebagai permaisuri. Perkenalkan, nama saya Venesia Mutiara, berperan sebagai Putri. Perkenalkan, nama saya Ralina Anidia, saya berperan sebagai Dewi Suido. Perkenalkan, nama saya Adam, berperan sebagai Prabu Munding-Sari. Perkenalkan, nama saya Folia Ramadan, peran saya menjadi Raja Rimba. Selamat menyaksikan legenda di Roro Kidul. Di kerajaan Pajajaran purba, bertahtalah seorang raja yang bernama Prabu Munding-Sari. Baginda dikenal sebagai raja yang tampan dan bijaksana dalam pemerintahannya, oleh karena itu beliau dicintai oleh rakyatnya. Suatu hari, ia tersesat dalam perjalanannya berburu seekor kijang di dalam hutan rimba. Ia terpisah dari para pengawalnya. Setelah ia menjelajahi rimba, ia beristirahat sebentar. Ketika ia sedang beristirahat, ia melihat seorang gadis yang sangat cantik dan tengah tersenyum di hadapannya. Siapakah kau? Hamba adalah Putri Raja Rimba. Apakah Tuan adalah Prabu Munding-Sari dari Pajajaran? Ya, aku adalah Prabu Munding-Sari. Ada apa kiranya? Tuanku tampaknya tersesat dan terpisah dari pengawal Tuan. Sudilah kiranya Tuanku singgah di istana ayahku sambil beristirahat di sana. Karena undangan itu disampaikan dengan ramah dan sopan, Prabu Munding-Sari tidak dapat menolaknya, lalu ia pun mengikuti gadis tersebut. Akhirnya mereka sampai di istana gadis itu. Hahaha, Prabu Munding-Sari, walingjang sumping di istana Simkuring. Mugi-mugi anjen betah aya di dieu. Hatur nuhun, Tuan. Putri Sim Abdi, boga pisan ka anjen Prabu. Napi ka unggal wengi sok nyimpenkeun anjen. Kapisahna anjen ti pengawal anjengjeng kasosep di hutan ieu ge. Abdi nu ngaturna. So ayeuna mah mangga rehat heula di istana Sim Abdi. Kakak, itukah Prabu Munding-Sari yang sering kau ceritakan? Ya, itulah dia. Wah, tampan sekali orangnya. Kakak memang pintar dalam memilih lelaki. Kau ini bisa saja. Cie, wajah kakak merah. Apaan sih? Enggak kok. Sudah, aku mau ke kamar dulu. Takutnya malah ganggu lagi dah kakak. Dah. Prabu Munding-Sari merasa heran akan kata-kata Raja Rimba tadi. Tetapi, karena kecantikan dan kelemah lembutan putri itu, Prabu Munding-Sari pun jatuh cinta padanya dan menikah dengannya. Adinda, rasanya sudah cukup lama Kakanda meninggalkan istana Pajajaran. Aku ingin menengok kerajaanku dan melihat keadaan rakyatku. Baiklah Kakanda boleh pulang ke Pajajaran, tetapi Kakanda harus berjanji untuk menjenguk Adinda di sini. Tentu saja, Adindaku. Prabu Munding-Sari pun kembali ke Pajajaran. Setibanya di istana, Kakanda, akhirnya Kakanda pulang. Adinda rindu sekali pada Kakanda. Ya, Adinda, aku pun begitu. Tangisan siapa itu? ketika melihat keluar, Prabu Munding-Sari melihat seorang bayi perempuan yang digendong oleh perempuan yang ia temui di tengah hutan Tempo dulu, yang sekarang menjadi istrinya.
Kakanda, bayi ini adalah anak kita. Aku ingin menyerahkan padamu untuk kau besarkan dalam pergaulan manusia. Pergaulan manusia? Apa maksudmu, Adinda? Sebenarnya Kakanda, aku berasal dari kalangan siluman. Baginda Prabu Munding Sari merasa heran dan hanya tertegun. Tanpa mengetahui bahwa istrinya menghilang. Akhirnya bayi perempuan tersebut diberi nama olehnya Suido. 18 tahun kemudian. Baginda, ada seorang pangeran dari negeri tetangga datang ingin bertemu dengan Tuan. Suruh ia masuk. Baik, Baginda. Pengawal pun memanggil tamu tersebut. Baginda, ini tamunya sudah datang. Oh, terima kasih. Selamat datang, Pangeran. Ada maksud apa kau datang kemari? Maksud hamba datang ke sini, Tuan, ingin mempersunting Dewi Suido. Oh, begitu. Mang, tolong panggilkan Dewi Suido. Baik, Tuan. Mang pun memanggil Dewi Suido. Baginda, Dewi Suido telah tiba. Oh, iya. Ada apa, Ayahanda? Anakku, di hadapanmu sekarang ada seorang pangeran yang ingin mempersuntingmu. Bagaimana pendapatmu, anakku? Mempersuntingku? Tapi ayah, aku masih berusia 18 tahun. Masih banyak yang ingin aku cari. Aku belum berminat untuk menikah. Jadi, anakku? Maaf. Tetapi mengapa? Apa kurangku? Ganteng sudah. Jelas kaya. Terbukti jantan. Ya iyalah, makanya ngelamar kamu. Bukan begitu, tapi memang aku belum ingin menikah saja. Tetapi Sudahlah, Pangeran. Kupikir kau sudah tahu jawaban putriku. Pulanglah kau. kamu akan menyesal karena telah menolakku. Pangeran pun pulang dengan hati yang sedih. Selanjutnya banyak sekali pangeran dari negeri-negeri tetangga yang melamar Dewi Suido. Tapi tentu saja ditolak olehnya. Keadaan ini membuat hati Permaisuri dan Putri geram. Ibu, kenapa sih banyak sekali pangeran yang melamar Dewi Suido? Sampai antri segala, tapi kenapa tidak ada yang melamar aku? Padahal kan aku lebih cantik darinya. Ibu juga sebel sama benci banget sama Dewi Suido. Bu, pokoknya aku ingin Dewi Suido itu pergi dari istana ini. Tenang dulu anakku, ibu pun sedang memikirkan hal itu. Tapi bagaimana caranya agar Dewi Suido itu keluar dari istana? Permaisuri dan Putri pun mondar-mandir memikirkan cara untuk mengeluarkan Dewi Suido dari istana. Apa ya? Tiba-tiba di televisi ada iklan dukun yang sedang mempromosikan dirinya. Gimana kalau kita minta tolong ke dukun yang itu saja? Tunggu Bu, kayaknya aku pernah lihat di dukun itu. Coba ibu lihat lagi. Oh iya, itu kan Ki Joko Budi. Rumahnya kan tidak terlalu jauh dari sini. Kita ke sana aja yuk. Ayo Bu. Pengawal, antarkan aku ke markas dukun. Dukun yang mana, Nyonya? Itu loh Ki Joko Budi. Masa nggak tahu sih? Di sini kan dukun yang paling jago cuma dia. Oh, yang itu. Baik, Nyonya. Sampai di markas dukun Ki Joko Budi. Oh iya, kamu tunggu di sini saja. Baik, Nyonya. Ki, aku ingin membuat wajah Dewi Suido hancur. Aki bisa nggak? Nyonya tenang saja. Itu pekerjaan mudah buat hamba. Bikin hancur muka orang itu kan hobiku. Ingat, aku ingin wajah gadis itu hancur hingga tak seorang pun yang sudi memandangnya. Baik, Nyonyaku. Keesokan harinya. Duh, kepalaku rasanya berat. Kulit wajahku pun terasa berat. Dewi Suido pun bercermin. Wah, siapa ini? Apakah yang berada di dalam cermin itu adalah wajahku? Kenapa begini? Dewi Suido pun menangis. Kecantikan yang dulu dipuja-puja sama sekali tak tersisa dan sekarang seluruh badannya menjadi berbau tidak sedap. Wajahku. Sepertinya kau terkena penyakit lepra, anakku. Penyakit itu adalah salah satu penyakit berbahaya dan menghantui. Kakanda, sebaiknya Dewi Suido diasingkan saja dari istana. Iya, tapi kalau penyakit itu menular padaku, maksudnya kepada rakyat akan berbahaya.
Dewi Suwido terkejut mendengarkan keputusan ayahnya dan hatinya pun semakin hancur. Permaisuri dan putri pun bersorak senang. Baginda Munding-sari segera memerintahkan beberapa pengawal untuk mengantarkan Dewi Suwido ke dalam hutan rimba. Bau nih, gulu ih. Hus, kamu jaga ucapannya. Gini-gini kan anaknya Baginda, tetap harus kita hormati. Atuh Gulu. Sudah, silakan turun Dewi, kita sudah sampai. Para pengawal pun meninggalkan Dewi Suwido di hutan rimba. Dengan hati yang sedih, Dewi Suwido berjalan di hutan rimba seorang diri, tanpa tahu akan pergi kemana. Aduh, aku harus kemana ya? Akhirnya Dewi Suwido pun tiba di Gunung Kombang. Dia bertapa di sana dan memohon pada para dewa agar wajahnya dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Dewa, aku ingin kau kembalikan wajahku seperti semula, Dewa. Bertahun-tahun ia bertapa, tetapi wajahnya tak kunjung kembali seperti semula, bahkan semakin rusak. Suatu hari ia mendengar suatu suara. Cucuku Dewi Suwido, kalau ingin wajahmu kembali seperti semula, berangkatlah menuju selatan. Kau harus masuk ke laut dan bersatu dengannya. Tak usah kembali dalam pergaulan manusia. Dewi Suwido pun segera berangkat ke selatan. Tibanya di selatan. Aku takut, tapi aku percaya akan kata-kata yang kudengar itu. Itu pasti petunjuk dari dewa. Dewi Suwido terjun ke laut dari tebing yang curam. Setelah muncul kembali dari dalam laut. Oh dewa, wajahku kembali, bahkan lebih cantik. Terima kasih dewa. Menurut kepercayaan penduduk setempat, Dewi Suwido masih hidup hingga kini dan menjadi ratu di laut selatan yang sering disebut Nyi Roro Kidul, ratu dari segala jin dan siluman di sana. Benar atau tidaknya cerita di atas yang jelas penduduk di sepanjang selatan Pulau Jawa sampai saat ini masih percaya akan kesaktian Ratu Samudra Indonesia itu.